Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 268 Kebangkitan. Leluhur, jangan ragu untuk memerintahkan apapun kepadaku. Selama aku bisa melakukannya, tidak peduli apakah aku memanjat gunung pedang atau tenggelam ke lautan api, aku tidak akan menolaknya. Melihat itu, Chu Feng dengan tulus bersumpah dan berjanji. Tepat seperti yang dikatakan Egi. Awalnya, jika dia tidak mendapatkan bantuan dari pendiri naga biru di makam seribu tulang, tidak mungkin baginya yang sekarang bisa membuat kontrak dengan Egi. Jika bukan karena bantuan Egi, tidak mungkin baginya untuk mencapai prestasinya saat ini. Tanpa perlindungan Egi, siapa yang tahu berapa kali dia akan mati. Jadi, saat dia menghadapi leluhur itu, rasa terima kasih Chu Feng memang datang dari hatinya. Chu Feng, hal yang aku ingin kau lakukan tidak seserius yang kau katakan. Lagi pula, ini hanya permintaan, bukan perintah. Adapun apa itu, aku hanya berharap sebelum kesadaranku memudar dan sebelum mayatku membusuk, kau dapat membantuku menyatukan kesadaranku dengan mayatku. Sang pendiri naga Azure tersenyum dan berkata, menggabungkan kesadaran dan mayat. Chu Feng sedikit mengernyit dan merasa bingung. Meskipun dia adalah seorang spiritualis dunia, dia belum pernah mendengar tentang penggabungan kesadaran dan mayat. Lebih jelasnya, ini membangkitkan orang tua sepertiku. Kebangkitan. Senyuman pendiri naga Azure semakin mempesona. Apa? Kebangkitan. Ini. Pada saat itu, Chu Feng tidak bisa lagi tetap tenang. Secara teknis, pendiri Azure Dragon saat ini sudah mati. Dia adalah orang mati yang sudah lama mati. Jika dia ingin bangkit kembali dengan bantuan Chu Feng, itu benar-benar menempatkan Chu Feng dalam situasi yang sulit, karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana membantunya. Tidak perlu gelisah. Dunia ini luas, dan ada banyak hal aneh. Jika kesadaran tidak padam, sisa-sisanya juga tidak akan hancur. Selama seseorang memiliki metode yang cukup kuat selain harta yang mencegah pembusukan, orang mati memang dapat dihidupkan kembali. Saat ini, jasadku belum hancur dan bahkan kesadaranku masih sama seperti saat pertama kali kuhidupkan tanpa sedikit pun jejak kerusakan. Mutiara harta karun itu memberiku kekuatan untuk tidak membusuk selama 1000 tahun, jadi tentu saja, itu dapat membantuku bangkit kembali setelah kematian. Saat ini, semuanya sudah dipersiapkan. Satu-satunya yang kurang adalah orang yang bisa membangkitkanku, dan orang ini pasti seorang spiritualis dunia. Tetapi Anda juga tahu bahwa para spiritualis dunia haus akan energi sumber dan kebutuhan mereka yang besar akan harta karun. Tidak peduli apakah itu mayat saya yang utuh dan tidak rusak, atau harta karun yang mencegah pembusukan, atau bahkan kesadaran ini, semuanya adalah hal-hal yang sangat dirindukan oleh para spiritualis dunia. Jadi, aku harus menjamin bahwa spiritualis dunia tidak akan mengambil barang-barang itu tetapi juga sepenuhnya bersedia untuk membangkitkanku. Apakah kau bersedia membantu? Pada saat itu, tatapan pendiri naga Azure menjadi dalam. Aku bersedia. Tentu saja aku bersedia. Leluhur, jika kau mampu bangkit kembali, maka sekolah naga biru milikku juga dapat bangkit dalam kekuatan. Para murid akan memiliki seseorang yang dapat melindungi mereka, dan mereka tidak perlu takut pada masalah dari orang lain yang datang tanpa ganti rugi. Chu Feng mengangguk seperti drum pelet, dan kata-kata yang diucapkannya datang dari hatinya. Setelah bergabung dengan sekolah Azure Dragon, terlepas dari bagaimana para murid memperlakukannya atau bagaimana para tetua lainnya memperlakukannya, banyak tetua, termasuk kepala sekolah saat ini, memperlakukannya dengan sangat baik dan menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Jadi, hal itu menyebabkan Chu Feng memiliki perasaan yang cukup dalam terhadap sekolah Azure Dragon. Saat ini, jika pendiri sekolah mampu bangkit kembali, tentu saja Chu Feng bersedia membantunya. Hahaha, memang, aku tidak salah. Tapi Chu Feng, jika kau ingin membantuku, kau tidak bisa hanya mengatakannya di permukaan. Kau perlu bekerja keras ya. Jika tebakanku benar, kau seharusnya menjadi seorang spiritualis dunia jubah abu-abu sekarang, kan? Pendiri Azure Dragon tersenyum dan bertanya. Chu Feng mengangguk. Tidak buruk. Untuk bisa menjadi seorang spiritualis dunia jubah abu-abu di usia ini berarti bakatmu di bidang itu sangat kuat. Namun, jika kau ingin membantuku menggabungkan kesadaran dan mayatku, kau harus memiliki kemampuan seorang spiritualis dunia jubah ungu. Pendiri naga biru tersenyum dan berkata, spiritualis dunia jubah ungu. Itu. Chu Feng tercengang dan dia sangat ketakutan. Spiritualis dunia jubah ungu. Itu adalah legenda yang bahkan tidak ada di seluruh benua 9 provinsi. Tidak perlu takut, bukan berarti aku ingin kau langsung menjadi seorang spiritualis dunia jubah ungu. Aku bisa bertahan setidaknya 100 tahun lagi, dan aku yakin dengan bakatmu, selama kau punya waktu, kau pasti bisa mencapai tahap itu. Sang pendiri naga biru menepuk bahu Chu Feng, lalu meraih peti kristal itu. Seberkas cahaya melesat keluar dan mendarat di telapak tangan sang pendiri naga biru. Kemudian, ia menepuk kepala Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng awalnya ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kecepatannya terlalu cepat.
Ketika Chu Feng bereaksi, gumpalan cahaya aneh itu sudah memasuki otak Chu Feng. Ah! Rasa sakit yang menusuk tiba-tiba itu membuat Chu Feng memeluk kepalanya dengan kedua tangannya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun rasa sakit yang menusuk itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Ketika dia sadar kembali, Chu Feng menemukan dengan heran bahwa ada sesuatu yang ekstra di otaknya. Itu adalah metode kultivasi untuk teknik misterius, dan itu bahkan merupakan teknik misterius tingkat tinggi. Untuk mengetahui bahwa apa yang saat ini dikultivasikan Chu Feng adalah teknik misterius tingkat pemula. Teknik misterius tingkat menengah hanya dapat ditemukan di sekolah-sekolah tingkat atas, dan untuk teknik misterius tingkat tinggi, tampaknya tidak ada seorang pun yang memilikinya di Provinsi Azure, namun pada saat itu, ia memilikinya. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak gembira karenanya? Ia begitu gembira seolah-olah ia gila. Jika aku mewariskan keterampilan bela diri yang terlalu kuat kepadamu, itu hanya akan mengundang malapetaka yang mematikan. Namun, teknik misterius berbeda. Teknik misterius tersembunyi di dalam tubuh seseorang, dan meskipun itu dapat meningkatkan kekuatan tempurmu, orang lain hanya akan mengagumi bakatmu, dan sangat sedikit orang yang akan curiga bahwa kamu telah mengembangkan teknik misterius tingkat tinggi. Tapi jangan khawatir. Selama kamu bisa membantuku menggabungkan kesadaran dan mayatku untuk membantuku bangkit kembali, aku tidak hanya akan mewariskan keterampilan bela diri kelas atas kepadamu, aku bahkan akan mewariskan keterampilan rahasia yang tak tertandingi kepadamu. Pendiri Azure Dragon berkata dengan serius. Keterampilan rahasia. Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng tak kuasa menahan rasa sesak. Seperti yang dipikirkannya, pendiri naga biru memang memperoleh manfaat besar dari tempat itu, dan dia benar-benar memperoleh keterampilan rahasia. Namun, Chu Feng masih ragu. Keterampilan rahasia disembunyikan di dalam tubuh seseorang dan metode kultivasi tidak dapat diucapkan dengan lantang. Tentu saja, kecuali dia bersedia meninggalkan metode yang begitu kuat untuk mewariskannya kepada dirinya sendiri. Tetapi siapa yang akan membuang metode yang begitu kuat dan memberikannya kepada orang lain? Apakah pendiri naga Azure benar-benar bersedia melakukan itu? Setelah itu, Chu Feng berbincang cukup lama dengan pendiri Azure Dragon, pendiri sekolah Azure Dragon. Secara diam-diam, dia tahu bahwa pendiri Azure Dragon adalah seorang ahli di puncak alam surga saat itu. Dia hanya butuh sedikit waktu lagi sampai dia bisa memasuki alam Martial Lord dan menjadi Martial Lord. Namun, itu tidak berguna, karena bahkan dengan kultivasi seperti itu, dia tetap mati di makam kaisar. Dari situ, dapat dilihat betapa berbahayanya makam kaisar, dan betapa menakutkannya. Dapat juga dilihat betapa hebatnya penguasa makam kaisar. Setelah mengobrol sebentar, Chu Feng tidak ingin mengganggu istirahat pendiri naga biru. Jadi, dia pamit. Ketika Chu Feng pergi, pendiri naga biru mengingatkan Chu Feng untuk tidak memberitahu siapapun tentang dirinya yang masih hidup dan juga tentang makam kaisar. Tentu saja, Chu Feng segera berjanji karena kecuali terpaksa dan tidak punya pilihan lain, dia sama sekali tidak akan memberitahu orang lain tentang sesuatu seperti itu bahkan jika pendiri Azure Dragon tidak mengingatkannya. Setelah beberapa masalah kecil, Chu Feng akhirnya berhasil meninggalkan pintu masuk makam kaisar dan kembali ke hutan gunung pengobatan spiritual. Pada saat itu, suasana hati Chu Feng sangat baik. Dalam satu hari, kultivasinya tidak hanya meningkat pesat dengan memasuki puncak alam origin dalam sekali jalan, ia bahkan memperoleh teknik misterius tingkat tinggi. Bahkan kultivasi Egi meningkat 2 tingkat saat ia melangkah ke alam mendalam tingkat 3. Panen itu tidak bisa dikatakan tidak melimpah, dan tentu saja, Chu Feng sangat gembira. Chu Feng, pendiri sekolahmu tidak bisa dipercaya. Namun, saat Chu Feng sedang bersukacita, suara Egi yang sangat khawatir tiba-tiba terdengar.